Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hadijah Mulyana. Kami dari kelompok 5, kelas Perbankan Syariah 3C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian aran dan landasan syariah aran. Pertama-tama, pengertian dari aran sendiri, yaitu aran merupakan menghentikan salah satu harta milik peminjam sebagai tanggungan atas pinjaman yang telah diterimanya. Nah, barang yang telah ditahan ini memiliki nilai yang ekonomis. Ran atau gadai sendiri menurut syariah adalah akad yang berupa menggadaikan barang dari pihak satu kepada pihak lain dengan pinjaman sebagai gantinya. Nah, adapun perbedaan utama pada biaya ran dan bunga pegadaian adalah pada sifat bunga yang bisa bertumpuk dan berlipat ganda, sedangkan biaya ran hanya sekali. Baiklah, kemudian landasan hukum yang ada di ran. Secara sederhana, ran adalah jaminan utang atau gadai. Nah, landasan hukum ran terbagi menjadi dua, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif. Nah, pada landasan syariah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Nah, dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, secara terang-terangan menyebutkan bahwa barang tanggungan yang ditahan oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan dikenal sebagai jaminan atau kolateral atau objek pegadaian. Lalu kemudian landasan hukum positif. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1 huruf Q tentang perbankan syariah, di mana disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah yaitu melakukan kegiatan lain yang sudah biasa dilakukan di bidang perbankan dan pada bidang sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, mungkin itu materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kirana Lestari. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu rukun dan syarat aran. Yang merupakan rukun dan syarat ran sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, rahin atau nasabah harus cakap, bertindak hukum, balik, berakal. B. Murtahin, bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk ran sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian C. Marhunbi atau pembiayaan. Rukun ran atau gadai terbagi 4, yaitu barang yang digadaikan, modal hasil gadaian, sihat, akidain atau yang berakal. Kemudian manfaat barang gadai atau ran. Manfaat yang dapat diambil bank dari prinsip ran yaitu yang pertama menjaga kemungkinan nasabah lengah atau bermain-main atau untuk fasilitas yang diberikan bank. B. Memberikan keamanan pada semua penabung yang memegang deposito bahwa uangnya tidak akan hilang begitu saja. C. Jika ran diterapkan pada mekanisme pegadaian sudah tentu akan sangat membantu saudara-saudara yang kesulitan dana, terutama pada daerah-daerah tertentu. Kemudian bagian D. Ran juga memiliki manfaat langsung, yaitu biaya nyata yang harus dibayar oleh nasabah untuk penjagaan dan keamanan aset tersebut. Itulah materi yang saya bawakan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andini Rangsol. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang risiko kerusakan barang gadai atau ran. Menurut ulama Hanafiyah, murtain adalah yang memegang mahrum menanggung resiko kerusakan mahrum atau kehilangan mahrum bila mahrum itu rusak atau hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, murtain adalah yang menanggung resiko kehilangan atau kerusakan mahrum bila mahrum itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtain. Nah, resiko yang mungkin terjadi pada ran apabila diterapkannya dua produk
yaitu yang pertama resiko tak terbayarnya utang nasabah, dan yang kedua yaitu resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Nah, selanjutnya, berakhir dan selesainya akad arwan dapat disebabkan karena beberapa hal seperti ibra atau arahin dibebaskan dari tanggungan utang yang ada, dan hibah atau al-murtain menghibahkan utang yang ada kepada al-murtain, terlunasinya utang yang ada, dan lainnya. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut, ada 7, yaitu yang pertama, diserahkannya almarhum kepada pemiliknya, yang kedua, terlunasinya seluruh hutang yang ada, yang ketiga, penjualan almarhum secara paksa yang dilakukan oleh ar-rahin dan atas perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika ar-rahin menolak untuk menjual almarhum. Selanjutnya itu terbebasnya ar-rahin dari utang yang ada walau dengan cara apapun. Yang kelima yaitu pembatalan akad ar-rahin dari pihak al-murtain. Yang keenam, menurut ulama Malikiyah, akad ar-rahin batal apabila sebelum terjadi al-qiyabdu ar-rahin meninggal dunia atau jatuh beli dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu binasanya almarhum. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.